kabar hari ini? Walaupun kita masih bertemu secara online, tapi semangat kita nggak boleh padam. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Yes, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang mengenal kami lebih dari siapapun. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang selalu mengajar kami untuk setia sampai akhir hidup kami. Biar sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Ubahkanku, Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Panggilanmu panggilanmu Tuhan, kan setia sampai akhir hidupku. Dia akan setia kami sembah Engkau. sampai akhir hidup kami. Kau Allah yang setia. My dearest, orang miskin, kaya, pintar, bodoh, dan semua yang hidup didatangi kematian pasti kalah. Saat di bumi, aku pun mati. Namun pada hari ketiga, aku bangkit dan menang atas kematian. Kematian mendatangkan duka cita bagi orang-orang yang tidak percaya padaku. Mereka tidak memiliki surga. Kematian memang sebuah kepastian. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti meninggalkan dunia ini. Sebab kehidupan di bumi hanya sementara. Kematian merupakan sebuah misteri. Sehebat apapun kamu tidak akan mengerti caraku dan tidak akan tahu kapan waktuku memanggilmu pulang. Aku katakan kepadamu, hiduplah di dalamku, maka kamu akan menang terhadap kematian. Kamu memiliki hidup kekal karena percaya padaku. Di dalam aku, kematian itu bukanlah sebuah duka cita, tetapi kebahagiaan kekal. Karena setelah meninggalkan dunia ini, kamu bersamaku di surga. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini mungkin agak sedikit berbeda backgroundnya ya. Kita ada di salah satu pemakaman umum. Kenapa saya mengambil background yang menyeramkan menurut beberapa orang? Hal ini hanya untuk sekedar mengingatkan kepada kita bahwa suatu hari nanti kita ada di tempat ini. Kita sedang menuju tempat yang sama. Karena itu sepanjang nanti hidup kita harus betul-betul berjaga-jaga. Karena suatu saat kitalah yang akan menjadi penghuni dari sebuah pemakaman. Hari ini kita akan belajar tentang mengingat kematian, menjaga kehidupan. Tema khotbah kita hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih sayang anugerah Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ajar kepada kami untuk selalu mengingat hari-hari terakhir kami, supaya kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin, supaya hidup kami tidak hanya diisi dengan sesuatu yang tidak pasti, tapi kami mau belajar untuk mengisi hidup kami dengan sesuatu yang pasti, karena perjalanan kami setelah kematian itu ada. Terima kasih Bapa, diberkati kami pada hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, tema kita hari ini mengingat kematian, menjaga kehidupan. Mazmur 90 ayat 12, ayat yang paling saya suka dan saya hafal sekali. Sampai salah seorang hamba Tuhan mengatakan ayat yang paling sering dipakai oleh Pak Erwin adalah, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Itu satu doa, ada satu permohonan dari seorang yang bernama Musa, yang kita tahu adalah seorang yang luar biasa. Saudaraku, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku memperoleh hidup yang bijaksana. Adalah satu renungan yang sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita.
Nah, seharusnya saudaraku, kita sebagai orang-orang yang menerima kehidupan, kita harus mempersiapkan juga suatu saat nanti yang namanya kematian. Kita semua tahu, ujung dari semua perjalanan kehidupan adalah kematian. Seorang filsuf pernah menulis berkata begini, ketika Anda menerima kehidupan, Anda sedang berjalan menuju kepada kematian. Nah, hari ini kita belajar, ada apa di balik semuanya? Kita belajar, saudaraku. Ada satu cerita dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31, saya bacakan buat Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Firman Tuhan, adalah seorang yang kaya yang selalu memakai jubah mewah yang indah yang dibuat dari kain halus, dan setiap hari ia mengadakan pesta kemewahan. Sementara itu, di situ ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Setiap hari ia berbaring dekat pintu gerbang rumah itu. Dan dia sedang menanti, setiap hari dia sedang menanti orang yang pesta itu dari remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dan dia berharap dia dapat makan. Tetapi justru anjing-anjinglah yang datang menjilati boroknya. Kemudian matilah Lazarus. Kemudian malaikat mengantarkannya ke tempat yang terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Sementara itu ia tersiksa di neraka. Ia melihat ke atas dari jauh, dilihatnya Lazarus duduk di tempat terhormat dekat Bapak Abraham. Kemudian orang kaya itu berteriak, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah saya sangat tersiksa di tengah api ini. Tolonglah supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam api, datanglah ke sini untuk membasahi lidah saya. Tapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah puas menerima apa yang baik selama engkau hidup, tapi Lazarus hanya mengalami hal-hal yang buruk di sepanjang hidupnya. Sungguh adil kalau dia sekarang terhibur di sini, sedang kamu tersiksa di situ. Selain itu juga di antara kita ada jurang yang tidak terseberangi, dalam dan sangat jauh. Kata orang kaya itu, Tuhan, Bapak, tolonglah, berikanlah kesempatan untuk Lazarus pergi ke rumahku untuk melihat dan memperhatikan saudara-saudaraku, supaya mereka mengingatkannya untuk jangan jatuh ke dalam tempat penderitaan ini. Abraham menjawab, ada pada mereka kitab para nabi dan Taurat Nabi Musa. Biarlah mereka mentaati apa yang tertulis di situ. Tapi orang kaya itu berkata, mungkin kalau ada orang yang pergi dari tempat kematian ini kepada mereka, mereka menjadi percaya dan mereka menjadi bertobat. Tapi Abraham menjawabnya, tidak. Mereka tidak mentaati yang tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Mereka juga tidak akan percaya kalau ada orang mati untuk datang mengingatkan mereka. Saudaraku yang kekasih, kematian memang akan mendatangi kita kapanpun waktunya. Kita tidak tahu. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak perlu takut yang namanya kematian. Karena janji Tuhan buat setiap orang percaya adalah kalau kita mati nanti kita bersama dengan Kristus dalam keindahan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam janji Tuhan itu? Yang pertama, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian adalah waktu hidup, bukan sesudah mati. Mempersiapkan kehidupan setelah kematian adalah waktu kita masih ada di dunia ini. Ya, saudaraku, ada orang kaya yang luar biasa sekali, tapi dia lupa pada suatu saat dia juga akan mati. Setiap hari dia hanya berpesta, dia hanya melakukan apa yang menjadi kemewahan dalam hidupnya. Dia lupa untuk mempersiapkan dirinya, karena pada suatu saat apapun yang dia miliki dia akan tinggalkan. Siapapun yang dia sayangi dia akan tinggalkan. Seberapa besar hartanya pun dia akan tinggalkan. Hari itu dia tidak menyadari. Hal-hal yang seperti itu dia tidak sadari. Dia hanya berpesta menuruti hawa nafsu kedagingannya. Saudaraku, lupa akan sesuatu yang dia akan alami. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mulai melakukan kebaikan kepada sesama kita. Di situ kita lihat, saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak yang kita bisa lakukan di sepanjang hidup kita. Dikatakan di dalam cerita itu ada seorang pengemis yang bernama Lazarus yang duduk dekat rumah itu. Saya percaya orang kaya ini tahu dan melihat ada seorang pengemis duduk dekat situ, tapi dia tidak peduli. Dia hanya sibuk dengan pestanya dengan dirinya sendiri. Dia egois, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedang seorang yang bernama Lazarus yang miskin, yang penuh dengan borok, berharap untuk bisa makan sedikit remah-remah dari yang jatuh dari meja orang kaya itu. Luar biasa, saudaraku. Saya mau katakan, hidup adalah sebuah persiapan. Hidup adalah sebuah waktu yang Tuhan berikan buat kita
untuk kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Firman Allah dengan jelas mengatakan, lakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Allah juga mengatakan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang dijadikan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Jangan menjadi orang yang lupa kita berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, beritakanlah Injil kapanpun waktunya. Jadilah bersaksi kapanpun waktunya, terutama untuk keluarga kita lebih dahulu. Masa-masa penantian seperti sekarang ini, kita tidak tahu kapan bencana virus COVID ini akan lenyap. Tapi kita tahu, saudaraku, saya percaya mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi sehingga begitu sulitnya pergerakan kita, ekonomi kita juga sangat sulit sekali. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Ada perkenanan Tuhan. Bukankah Tuhan pada saat ini kita bisa belajar, Tuhan mengizinkan ada ibadah di keluarga. Tuhan sedang akan mengadakan pemulihan buat para imam-imam di rumah. Mungkin pada hari-hari ini imamnya tidak berfungsi, tapi Tuhan ingatkan dengan fungsi imam, itu kepala keluarga, seorang laki-laki untuk berfungsi menjadi imam di rumahnya. Kemudian pemulihan keluarga dan anggotanya. Seperti firman Tuhan katakan, hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Demikian sebaliknya, hubungan di antara keluarga yang mungkin pada hari-hari yang lalu sudah tidak lagi harmonis, kembali Tuhan ingatkan. Karena Tuhan ingin gerejanya bertumbuh mulai dari hal yang kecil, yaitu keluarga, sampai kepada hal-hal yang lain. Saudaraku yang kekasih, inilah saatnya kita bisa belajar bagaimana kita bisa memulihkan keadaan-keadaan bersama dengan Tuhan, yaitu memulihkan keadaan keluarga kita. Kita bersaksi, belum terlambat. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa share satu dengan yang lainnya, kita bisa berbagi bersama, berdoa bersama. Inilah saatnya. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ingin mengadakan pemulihan yang luar biasa dalam keluarga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, saudaraku, miliki hidup yang berkualitas. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat-saatnya nanti. Tapi hari-hari hidup kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah mati dan hidup kita adalah tentang Kristus. Miliki hidup yang berkualitas. Karena pada suatu saat ketika kita kembali kepada Bapa di surga, kita dalam keadaan yang beruntung karena kita tahu kita memiliki Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita belajar bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup benar sesuai dengan rancangan Allah, supaya kita mempersiapkan kehidupan menuju kepada kematian, dan setelah itu kita akan ditempatkan Tuhan di tempat yang terhormat seperti yang Tuhan ingin kita semua alami, yaitu dengan belajar untuk memahami semuanya. Nah, saudaraku, saya akan coba untuk mengulangi. Yang pertama adalah untuk menjadi orang yang menjadi berkat harus dimulai dari hari ini, bukan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan semua yang baik pada hari ini, bukan nanti. Dan yang ketiga adalah beritakan Injil pada hari ini dan bukan nanti. Yang keempat adalah miliki kehidupan yang berkualitas. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, kalau Bapak, Ibu, Saudara melihat sekeliling tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang meninggal, yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Saya katakan sekali lagi, mulai saat ini miliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk berkat, pertolongan, anugerah Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami mengingat tentang kehidupan, karena kami tahu kehidupan akan berakhir. Karena itu Tuhan, mari kami persiapkan diri kami untuk suatu kekekalan nanti, untuk memberikan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan baik, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka,
Ingatkan kepada setiap jemaat untuk hidup benar di hadirat Tuhan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka cukupkan. Apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kota kami yang luar biasa. Tuhan sudah berkati kami ada di dalamnya. Kami rindu bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami mendapat kasih sayang Tuhan sehingga bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera keselamatan. Sehingga bencana apapun yang terjadi boleh dilalukan dari negeri kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hambamu yang pada hari-hari ini mungkin belum bisa melayani dalam bentuk ibadah bersama, tapi kami percaya Tuhan akan memelihara hidup mereka. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu juga untuk setiap kami masing-masing. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami juga Tuhan, sebelum kami akhiri, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyediakan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Terimalah berkat daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang mengajarkan tentang kebenaran dan membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Dan Dia sekarang ada di surga menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Terimalah berkat daripada Roh Kudus, nasihat, penghiburan, dan anugerahnya dalam hidup kita, supaya kita berjalan dalam kehendak ilahi. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.